Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini saya ingin sharing dan berbagi tentang mengelola amarah. Ya, amarah adalah salah satu jenis emosi yang muncul atau biasa terjadi dalam diri kita ketika kita menghadapi suatu situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, ketika ada kejadian yang membuat kita tidak nyaman, situasi yang bertentangan dengan harapan atau keinginan kita, inilah yang kemudian membuat kita merasa berontak dan kemudian marah. Nah, marah ini ketika tidak kita kendalikan atau kita kelola dengan baik emosi ini, maka dia dapat bersifat merusak ke dalam diri, juga merusak keluar diri kita atau kepada orang lain. Contohnya, ketika misal kita marah, namun posisi kita tidak bisa nih melampiaskan amarah kita. Misal karena orang yang membuat kita marah adalah atasan kita, atau orang yang membuat kita marah adalah orang tua kita. Kan gak mungkin kita balik marah atau membalas perbuatan mereka karena akan merugikan diri kita. Maka dalam kondisi seperti ini biasanya yang kita lakukan adalah menahan marah kita, memendam kemarahan kita. Padahal kita nggak suka nih dengan sikap, perkataan, ataupun perilaku orang tadi kepada kita. Tapi karena kita di posisi yang tidak berdaya, kita akhirnya memilih untuk kemudian menahan dan memendam kemarahan kita. Persoalannya, apakah kemarahan itu masih ada dalam diri kita ataukah sudah lepas? Jawabannya tentu ya, masih mengendap dalam diri kita kemarahannya, karena tadi kita memendamnya atau menahannya, sehingga sesungguhnya kemarahan itu masih ada bibitnya di dalam diri kita. Dan pastinya kalau masih ada di dalam diri kita, itu masih sifatnya ya menyiksa dan menyakiti diri kita sendiri gitu ya. Apalagi misal ketika kita ingat lagi kejadian itu, emosi marah itu masih tetap ada dalam diri kita dan kemudian mempengaruhi emosi-emosi kita saat kita menghadapi atau menyikapi suatu situasi khususnya yang sejenis. Nah, itu kemarahan yang dipendam itu akan merugikan atau menyakiti diri kita sendiri. Yang bila berlarut-larut, berlama-lama dipendam, ditahan, maka akan menyebabkan hadirnya penyakit-penyakit fisik akibat dari emosi marah yang dipendam bertahun-tahun atau berlarut-larut, ya kan? Karena coba deh kalau teman-teman rasain ketika sedang marah, gimana tubuhnya, reaksi tubuh kita. Biasanya dadanya sesek, ya kan? Panas dan tubuh nggak enak, ya kan? Nah, itu kan respon dari tubuh kita ketika emosi marah itu hadir. Nah, kalau emosi itu dipendam ya berlama-lama, maka tubuhnya gimana? Ya, tentunya tubuh kita akan merespon dan muncullah penyakit yang nantinya besar. Nah, itu penyebab pertama mengapa kita tidak boleh marah, karena bisa menyakiti diri kita sendiri. Lalu kemudian yang kedua, penyebab apa? Efek dari kemarahan itu selain tadi yang pertama bisa merusak diri kita, yang kedua adalah bisa merusak hubungan kita dengan orang lain. Nah, kalau teman-teman pernah marah, bagaimana reaksi teman-teman ketika misalnya ada nih orang yang membuat teman-teman marah? Misalnya kalau yang membuat kita biasa melampiaskan amarah adalah ketika berhadapan dengan orang yang posisinya lebih rendah dari kita, dalam hal misalnya orang tua ke anak gitu ya, atau atasan ke bawahan, atau orang-orang yang kita anggap posisinya lebih bisa kita kendalikan. Nah, ini yang membuat kita kadang-kadang merasa berhak untuk marah gitu ya, sehingga kemarahan itu gimana efeknya? Biasa kalau orang marah dia melampiaskan gitu ya ke arah negatif biasanya kan, misalnya dengan berkata kasar, berkata keras, memojokkan, menghakimi, memukul, mencubit, menampar, atau melempar barang atau apapun itu yang sifatnya merusak. Sehingga ketika itu dilakukan atau marah itu dilampiaskan dengan cara yang negatif tadi, maka itu akan merusak hubungan kita dengan orang lain dan secara tidak langsung juga merusak citra diri kita di hadapan mereka dan orang-orang sekeliling yang juga melihatnya.
Maka teman-teman sekalian, karena kemarahan itu tidak baik dan buruk efeknya untuk diri sendiri maupun untuk juga orang lain dan hubungan kita dengan mereka, maka marah ini adalah suatu emosi yang perlu untuk kita kelola dan kendalikan, sehingga kemarahan itu kemudian tidak berefek negatif pada diri kita dan juga orang lain. Nah, pertanyaannya masuk nih. Lantas bagaimana caranya supaya kita bisa mengelola emosi marah ini dengan baik sehingga tidak menimbulkan efek negatif tadi? Ya, diperkuat dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW bersabda, jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Jadi Rasulullah ulangi sampai 3 kali, jangan marah gitu ya. Jangan marah, bagimu surga, la takhdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Ya, jadi ternyata besar sekali ya keutamaan ketika kita mampu mengelola marah kita. Jadi tidak hanya sekedar memendam kemarahan, tapi kita mengelolanya. Jangan marah, jangan sampai marah gitu ya. Jangan sampai marah sehingga kita bisa masuk surga. Karena kalau marah tadi ya, ditahan marahnya juga sakit ke diri, dilepas marahnya sakit, menyebabkan orang lain yang sakit. Maka jangan marah, bagimu surga. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak marah, atau bagaimana caranya kita mengelola emosi marah kita tersebut gitu kan? Yang pertama, ketika kita menemui suatu situasi yang membuat kita tidak nyaman, ambil nafas panjang. Pastinya siapa saja kalau ketemu suatu peristiwa yang membuatnya tidak nyaman, nyesek dulu ya kan. Nah, lalu emosi itu perlu kita kelola, maka kita tarik nafas panjang. Tarik nafas panjang, atur nafas ya kan, tarik nafas panjang, tahan lalu buang perlahan. Lakukan beberapa kali sampai kita merasa dada kita tidak sesak lagi, atau sampai kita merasa perasaan kita jauh lebih nyaman dari kondisi awal. Nah, jadi memang penting bagi kita untuk tidak segera merespon atau memberi jeda pada diri kita sendiri, pada hati kita, pada emosi kita saat kita mengalami suatu situasi yang membuat kita marah. Ya, jadi jangan terburu-buru merespon. Jadi ketika ada misalnya orang yang berkata kasar pada kita, jangan buru-buru membalas. Ambil nafas panjang dulu, atur nafas dulu, ya kan? Gak usah buru-buru dibalas, gak usah buru-buru dilayani, gak usah buru-buru direspon, ya kan? Kita dulu sendiri yang perlu memberi jeda pada diri kita sendiri sebelum kita mengambil suatu tindakan, agar jangan sampai kita melakukan suatu tindakan yang keliru dan merugikan. Ya, jadi kita bisa mengisi jeda waktu sebelum respon itu dengan mengatur nafas tadi. Ambil nafas panjang, tahan, lalu buang perlahan. Lakukan berulang-ulang sampai kemudian kita merasa nyaman. Nah, lalu kalau sudah merasa nyaman, boleh deh kita merespon. Kalau memang misalnya dari perkataan bapak atau ibu atau siapapun itu tadi membuat kita tidak nyaman atau tidak cocok, kita bisa konfirmasi, kita bisa luruskan, kita bisa beri penjelasan lebih lanjut saat perasaan kita, emosi kita sudah lebih stabil dan terkendali, sehingga nanti pas kita menjelaskan bisa lebih tertata nih omongannya, terjaga nih hatinya ya. Karena ketika kita jawab pun, kita respon pun sedangkan emosi kita masih meledak, masih panas, orang tersebut juga akan merasakan itu gitu ya. Jadi nanti bisa balas-balasan ya, emosi negatifnya saling tular menularkan. Maka penting salah satu harus adem dulu ya kan. Nah begitu ya. Jadi yang pertama kita atur nafas, memberi jeda pada diri kita sendiri sebelum kemudian kita bertindak ya, sehingga kita bisa timbang-timbang dulu apa sih maksud si ibu ini atau si bapak ini dengan perkataannya tadi, apa sih maksud anak saya dengan perilakunya tadi gitu ya. Jadi malah dengan memberi jeda ini dan menenangkan diri, kita jadi bisa masuk ke poin kedua, berempati. Apa sih yang buat dia bisa seperti itu ngomongnya gitu ya, apa sih yang melatar belakangi dia mengambil tindakan yang seperti itu. Kita malah jadi bisa berempati. Oh, sepertinya dia mungkin sedang ada masalah. Oh, sepertinya dia
belum tabayun ke saya nih, sehingga salah mengartikan informasi yang dia terima di luar sana, bisa jadi seperti itu. Nah, sehingga ketika kita mampu berempati pada orang lain, memahami mengapa dia berlaku seperti itu pada kita, kita jadi bisa lebih menerima sikapnya atau perkataannya atau perilakunya tadi yang awalnya membuat kita tidak nyaman, dan kita bisa cross check atau konfirmasi ulang kepadanya. Jadi yang pertama tadi atur nafas, ambil jeda ya kan, kemudian sambil kita kemudian berempati, mengira-ngira apa latar belakang mereka berbuat seperti itu, dan kemudian yang ketiga kita berusaha memaafkan. Ya, jadi kita berusaha memaafkan. Jadi teman-teman sekalian, memaafkan adalah salah satu langkah atau proses yang penting kita lakukan untuk melepaskan amarah kita. Ya, jadi tadi kan di awal saya sampaikan bahwa marah itu bisa merusak ke dalam diri karena kita memendamnya, menahannya. Aduh, ini atasan saya yang ngomong, saya nggak bisa bantah, gitu misalnya kan. Aduh, ini orang tua saya yang ngomong, saya nggak bisa bantah walaupun itu bertentangan dengan saya nggak bisa bantah, gitu ya. Nah, cara yang bisa kita lakukan supaya marah ini nggak mendam adalah dengan kita melepasnya lewat memaafkan. Jadi keluar nih, aduh ya Allah, meskipun saya tidak nyaman dengan apa yang terjadi, saya maafkan, saya lepaskan perasaan yang mengganjal di hati saya ini, saya maafkan, saya terima semuanya dengan ikhlas, saya maafkan beliau. Nah, gitu. Jadi memaafkan adalah cara kita membebaskan diri kita dari emosi negatif yang terpendam, dan kemudian memaafkan juga membuat kita bisa memperbaiki kembali hubungan kita dengan orang lain yang tadi membuat kita tidak nyaman. Ya, jadi selesai ya persoalan yang dua tadi, merusak ke dalam dan merusak keluar, akan selesai ketika kita bisa mengelola amarah kita dengan baik. Yang pertama dengan atur nafas sampai kondisi kita merasa tenang, kemudian kita berusaha berempati, memahami mengapa kejadian ini bisa terjadi dan mengambil apa sih hikmah di balik ini semua. Dan kemudian yang ketiga, kita melakukan proses memaafkan ke dalam diri kita sendiri, dan kemudian memaafkan orang-orang yang terkait yang membuat kita merasa tidak nyaman tadi. Ya, itu tadi teman-teman sharing yang bisa saya bagikan terkait cara mengelola emosi marah supaya kita bisa tetap bahagia dan merespons segala situasi yang tidak nyaman dengan sikap dan perilaku yang positif dan memberdayakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channelnya. Semoga makin meluas manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.